Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Eni Murti dengan NIM 12450101877 dari program studi S1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan salah satu bagian dari buku yang telah diciptakan oleh salah satu dosen di jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Bandung dengan bukunya yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam, karyanya Bapak Asep Ahmad Hidayat. Dan kali ini aku akan menjelaskan salah satu babnya, yaitu bab merumuskan studi kawasan dunia Islam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan dulu. Ketika mendengar istilah dunia Islam, daerah apa aja sih yang pertama kali terlintas di benak pikiran kalian semua? Nah, mungkin sebagian besar orang akan menjawab Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, atau Turki. Namun, umat muslim ini sebenarnya tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Luasnya penyebaran tersebut mendorong lahirnya pendekatan khusus untuk mempelajarinya, yaitu melalui studi kawasan. Nah, menurut buku ini, studi kawasan ini merupakan kajian yang berfokus pada suatu daerah tertentu dengan memperhatikan berbagai unsur yang saling berkaitan, seperti sejarah, budaya, politik, ekonomi, sosial, dan agama. Dengan demikian, suatu daerah itu nggak hanya dipahami berdasarkan letak geografisnya saja, tetapi juga melalui karakteristik serta dinamika masyarakat yang hidup di dalamnya. Dalam konteks keislaman, pendekatan ini tuh menjadi penting karena perjalanan dan pertumbuhan Islam ini di setiap tempat ini tuh memiliki ciri khas tersendiri. Tradisi yang berkembang di Timur Tengah misalnya tentu memiliki latar belakang yang berbeda dengan yang ditemukan di Asia Tenggara maupun di Afrika. Nah, selanjutnya Bapak Asep Ahmad Hidayat ini menjelaskan bahwa istilah dunia Islam itu enggak terbatas pada negara-negara Arab saja. Istilah tersebut mencakup seluruh daerah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah, kebudayaan, dan peradaban Islam. Penjelasan ini tuh menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki cangkupan yang sangat luas serta beragam. Indonesia misalnya termasuk bagian dari lingkup tersebut karena mempunyai jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia serta adanya riwayat penyebaran agama yang cukup panjang. Hal ini juga berlaku bagi berbagai negara lain yang memiliki komunitas muslim dalam jumlah yang cukup besar. Salah satu pembahasan yang menarik dalam bab ini adalah alasan mengapa wilayah-wilayah tersebut ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Nah, menurut penulis, pengelompokan ini tuh dilakukan agar kajian ini tuh menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, apabila seluruh masyarakat muslim di berbagai daerah dipelajari sebagai satu kesatuan tanpa klasifikasi tertentu, akan sulit untuk memahami perbedaan sejarahnya, budayanya, maupun kondisi sosial yang berkembang di masing-masing tempat. Oleh karena itu, para ahli itu membagi ke dalam beberapa kelompok utama. Di antaranya tuh adalah Timur Tengah yang dikenal sebagai tempat lahirnya Islam. Kemudian terdapat Afrika Utara yang memiliki hubungan erat dengan tradisi Arab dan perkembangan intelektual Muslim. Berikutnya ada Asia Selatan yang mencatat peranan penting melalui berbagai kerajaan Islam, termasuk dinasti Mughal. Nah, selain itu terdapat Asia Tenggara juga yang menjadi salah satu pusat populasi muslim terbesar di dunia. Agama Islam di daerah ini tuh berkembang melalui aktivitas perdagangan dan dakwah yang berlangsung secara damai. Ada pula Asia Tengah yang pada masa klasik pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan serta kebudayaan Islam. Nah, pembagian tersebut memperlihatkan betapa beragamnya peradaban muslim.
Walaupun memiliki keyakinan yang sama, setiap daerah itu mempunyai pengalaman historis dan tradisi yang berbeda-beda. Menurut saya, inilah salah satu gagasan yang terpenting dalam buku ini. Selama ini tuh banyak orang yang melihat Islam itu hanya melalui sudut pandang Timur Tengah saja. Padahal ajaran tersebut itu telah tumbuh dan beradaptasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Melalui pendekatan kawasan ini, kita tuh dapat memahami keragaman itu secara lebih luas dan lebih objektif. Selain memperluas wawasan, pendekatan ini juga tuh membantu dalam memahami berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi masyarakat muslim di berbagai tempat. Tantangan yang muncul di Timur Tengah nggak selalu hanya dengan yang dihadapi komunitas muslim di Asia Tenggara maupun di Eropa. Ini tuh nggak sama gitu ya. Oleh karena itu pemahaman terhadap karakteristik masing-masing daerah itu menjadi sangat diperlukan. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa studi kawasan dunia Islam itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami perjalanan dan dinamika masyarakat muslim di berbagai belahan dunia secara mendalam. Melalui metode ini, kita tuh dapat melihat bahwa peradaban Islam ini tuh bukanlah suatu yang seragam, melainkan terdiri atas berbagai kelompok, daerah, yang memiliki sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang berbeda. Meskipun demikian, semuanya itu tetap terhubung dalam satu peradaban besar, yaitu peradaban Islam. Menurut aku, bab ini tuh sangat menarik karena memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai keberagaman umat muslim serta membantu pembaca memahami pentingnya kajian kawasan dalam studi sejarah dan peradaban Islam. Sekian review yang aku bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.